yang tidak sesuai, kita lakukan verifikasi faktual. Ada yang tidak sesuai, kita keluarkan. Ada yang belum masuk, kita masukkan. Yang lucunya, ada orang meninggal, justru ada dalam daftar hadir. Artinya orang meninggal ini hadir memilih, hanya pemilih yang tidak ditemukan. Jadi dulu waktu pemuntahan data pemilih, ada pemilih tidak ditemukan dan ada pemilih yang tidak diketahui. Makanya kita di Bawaslu harus dan selalu terus mengedukasi masyarakat untuk terlibat aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Bawaslu Sinjai, ruang santai kita untuk bedah tuntas terkait dengan pengawasan pemilu dan gimana peran kita sebagai warga negara untuk menjaga integritas demokrasi di negara kita. Saya Jusainia Trianti akan bersama teman-teman beberapa menit ke depan untuk ngobrol hangat, santai tapi tetap berisi. Jadi hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering dianggap sangat administratif atau cuma sekedar angka. Tapi sebenarnya ini adalah kunci utama kedaulatan kita. Apa itu? Ya, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Karena itu, sahabat Bawaslu, demokrasi yang jujur itu tidak cuma kelihatan pas hari pencoblosan di TPS saja, tapi dibangun dari kerja keras di balik layar, jauh sebelum hari H. Nah, hari ini di tengah-tengah kita sudah bersama narasumber spesial yang berada di garis terdepan dalam menjaga integritas pemilu di Kabupaten Sinjai. Beliau adalah Koordinator Revisi HP2H Bawaslu Sinjai, Bapak Muhammad Naim. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau sehat, Pak. Jadi sebelum kita masuk nih, Pak, mungkin bisa sedikit disampaikan sebelum Bapak menjabat sebagai Koordinator Divisi di Bawaslu Kabupaten Sinjai. Sebelumnya Bapak pernah menjabat di mana, bekerja di mana, Pak? Mungkin bisa disampaikan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah diundang di podcast teman-teman KKN Profesi UNSI. Iya, sebelum saya di Bawaslu membidangi divisi HP2H, saya selama 10 tahun dipercaya menjadi anggota KPU Kabupaten Sinjai, dan di periode kedua yang mana tanggung jawab sebagai Ketua KPU Kabupaten Sinjai. Wah, lumayan lama juga ya. Berarti Bapak ini sudah sekitar 20 tahun berkiprah di 15 kurang lebih. Oh, kurang lebih 15 tahun sudah berkiprah di dunia kepemiluan ini, Pak ya. Jadi sebelum kita terlalu jauh melangkah nih, Pak, mungkin teman-teman atau masyarakat ini di Sinjai pasti itu belum familiar terkait dengan apa sih itu HP2H. Karena kita dengar HP2H ini sangat teknis. Karena di dalamnya itu ada hukum, ada partisipasi masyarakat, kemudian ada humasnya. Mungkin Bapak boleh menjelaskan kepada pendengar kita ini apa sih itu divisi HP2H dan apa peran utamanya khususnya dalam menjaga integritas data pemilih di Sinjai, Pak? Iya, terima kasih. Jadi HP2H itu singkatan dari hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat. Memang agak panjang. Iya, Pak. Hanya diringkas menjadi HP2H, ya. Iya. Hukumnya itu bagaimana menjadi payung, ya, menjadi payung di semua divisi yang ada. Kemudian ada pencegahan, ya, bagaimana kita mengedukasi semua elemen masyarakat Sinjai untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang dilarang dalam pemilu dan pilkada. Kemudian ada Parmas. Parmas ini partisipasi masyarakat
Ya, bagaimana kita mengikut sertakan, mampu mengajak masyarakat untuk terlibat aktif sebagai pengawas partisipatif. Ya, kemudian ada humas. Ya, humas ini ya, karena ini menjadi corong Bawaslu keluar. Inilah wajah Bawaslu, karena tidak mungkin kami yang hanya bertiga ini mampu menyampaikan semua informasi ini ke seluruh masyarakat di 9 kecamatan. Saya kira itu untuk HP2H. Sangat menarik ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan bahwa HP2H ini sebagai matanya Bawaslu ya Pak. Karena Bawaslu ini HP2H ini hadir di Bawaslu sebagai bentuk mata yang mengawasi sebelum terjadinya pelanggaran. Dia mencegah untuk terjadinya pelanggaran itu. Nah, menyambung masalah pencegahan ini Pak. Sekarang lagi gencarnya soal PDPB. Nah, pertanyaan saya begini Pak. Kan di masyarakat, kita lihat di masyarakat luar itu akan peduli dengan hak pilih mereka, dengan data pilih mereka apabila sudah masa-masa kampanye Pak, masa tahap kampanye. Terkadang mereka akan peduli dengan hak mereka saat sudah mendekati hari pencoblosan. Nah, pertanyaan saya begini Pak, kenapa sih sekarang ada yang dikatakan berkelanjutan? Nah, kenapa Bapak dan tim di Bawaslu ini tetap sibuk mengurus data ini, padahal pemilu itu tidak kita laksanakan setiap hari, tidak dilaksanakan setiap bulan atau setiap tahun Pak? Mungkin bisa Pak disampaikan. Ya, jadi begini, pemilu itu bukan pada hari H saja. Ya, itu yang masyarakat maknai bahwa pemilu itu hanya datang mencoblos dan memilih pada hari H. Tetapi sebenarnya cakupannya sangat luas sekali. Mulai dari pendaftaran partai politik. Di proses itu, di tahap itu ada masyarakat di situ. Karena ada pengurus partai politik. Ya. Nah, tapi sebentar kita bahas itu. Kita ke persoalan data pemilihnya. Nah, kenapa Bawaslu sampai hari ini masih sibuk mengawasi data pemilih? Iya kan? Iya. Jadi begini, teman-teman KPU setelah selesai tahapan pemilu dan pilkada, data itu dipelihara. Memeliharanya ini dengan keluarnya PKPU nomor 1 tahun 2025 terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Yang mana yang masuk dengan data pemilih berkelanjutan? 1. Pemilih yang tidak terdaftar di DPT kemarin waktu pilkada, tetapi menggunakan hak pilihnya pada hari H. Nah, itu akan diinput masuk ke data yang terbaru. Kalau di Sinja itu jumlahnya 306 orang. Wah, lumayan. Iya, agak tinggi. Orang yang tidak terdaftar di DPT dan menggunakan KTP pada hari H. Nah, kemudian yang meninggal dunia. Kemudian yang pindah domisili. Domisili ini ada keluar, ada masuk. Ya, yang keluar kita keluarkan, yang masuk kita daftar. Kemudian ada ubah pemilih, ada data pemilih yang identitasnya dirubah, alamatnya apa dan sebagainya. Nah, itu yang kita pastikan. Apakah teman-teman KPU sudah melakukan itu sesuai dengan SOP yang ada? Ya. Nah, contoh TNI Polri, mendaftar TNI Polri, lulus, otomatis dia harus keluar dari daftar pemilih kalau dia sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar, itu tidak boleh dimasukkan, walaupun sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Iya, nah itu syarat utamanya. Berusia 17 tahun dan atau sudah menikah, dan secara administrasinya harus punya KTP elektronik. Jadi jika kasusnya Pak, misal dia berusia 15 tahun tapi dia sudah menikah, berarti dia sudah wajib memilih Pak? Iya, wajib memilih. Ini yang masalah sebenarnya. Ini masalah sih sebenarnya, tapi ya lagi-lagi bahwa syarat menjadi pemilih di kita
itu ada dua, 17 tahun dan sudah menikah. Bicara tentang syaratnya, syarat administrasinya harus berKTP elektronik. Iya, Pak. Kan itu bertentangan. Iya. Sekarang begini, yang sudah menikah, contohlah dia menikah di bawah umur ini. Kadang ada artinya atau sudah menikah, artinya dia belum berusia 17 tahun. Belum wajib pilih dari segi umur. administratif. Kemudian bagaimana dia mendapatkan KTP elektronik? Sementara syarat di KUA menikah itu 19 tahun. 19 tahun. Ini satu aturan yang berbenturan. Tetapi dalam teknis pelaksananya, sepanjang dia memiliki, makanya PKPU-nya begini. KTP atau identitas lainnya. Itu pasal selanjutnya. Identitas lainnya itu boleh paspor, boleh salah satunya buku nikah. Tapi buku nikah pun diberikan setelah berusia 19 tahun, Pak. Iya. Intinya kan begini. Teman-teman KPU memasukkan itu sebagai data pemilih. Ya, memastikan itu pasti punya data, pasti punya identitas apapun itu. Ya, tugasnya kita di Bawaslu memastikan itu apakah sudah sesuai atau tidak. Saya kira itu ya Pak. Wah, ternyata tidak segampang yang kita lihat terkait dengan data pemilih, tidak sekedar mendaftarkan diri, tapi banyak hal yang perlu kita persiapkan, dan itu merupakan sesuatu yang berbentuk administratif yang benar-benar memang dibutuhkan. Nah, jika kita analogikan terkait dengan PDPB ini, itu ibarat kita bersih-bersih rumah ya Pak. Kita bersih rumah setiap hari. Kemudian kenapa kita bersih rumah? Karena jika misal tamu kita sudah datang, misal pemilu telah datang, rumah kita ini sudah rapi, dan tidak ada lagi sampah atau data hantu Pak yang terselip di bawah karpet. Nah, mungkin terkait dengan PDPB Pak, kan HP2H ini tidak lepas dari yang namanya hukum. Nah, berbicara tentang hukum dalam urusan PDPB ini Pak, aspek hukum apa yang paling dijaga jika misal ada pelanggaran yang ditemukan? Kemudian pelanggaran apa sih Pak yang sering ditemukan terkait dengan data ini? Yang paling sering terjadi lah Pak di Kabupaten Sedia terkait dengan data pemilih ini Pak. Kemudian bagaimana Bawaslu ini dia menjaga atau mempertanggungjawabkan hal tersebut? Mungkin bisa disampaikan Pak kepada teman-teman yang menyaksikan diskusi kita kali ini. Iya, jadi begini, bicara tentang hukum di Bawaslu terkait dengan data pemilih, sebenarnya begini, tidak ada jenis pelanggaran dalam proses pemutahiran data pemilih kecuali kalau memasukkan data-data yang fiktif. Artinya begini, pemutahiran data pemilih ini tidak akan selesai itu sampai hari A, sampai hari H. Di norma yang teman-teman Bawaslu keluarkan bahwa kalau tidak terdaftar itu bisa menggunakan KTP elektronik pada hari H sesuai dengan alamat yang tertera di KTP-nya. Artinya begini, ketika tahapan pemutahiran data pemilih sudah selesai, kan ada Pantarli kalau tidak salah pekerjaannya itu sebulan. Kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang sampai di tingkat KPU RI untuk menetapkan jumlah data pemilih secara nasional. Bagaimana dengan teman-teman? Bagaimana dengan masyarakat yang belum terdaftar? Iya, Pak. Itu ada tahapannya. Sampai pada hari itu dimungkinkan orang yang tidak terdaftar dalam dalam daftar pemilih bisa menggunakan KTP-nya. Bicara tentang hukumnya, pengalaman saya 10 tahun di KPU sampai di sini Bawaslu kurang lebih 3 tahun ini, itu kita tidak pernah bermasalah karena data-data itu sebenarnya itu data dari Kemendagri yang kemudian diturunkan ke kita
KPU RI menurunkan ke kabupaten kota lakukan pemutahiran. Nah, kita awasi. Nah, ada yang tidak sesuai, kita lakukan verifikasi faktual. Ada yang tidak sesuai, nah, kita keluarkan. Ada yang belum masuk, kita masukkan. Nah, kalau data pemilih yang rawan, kalau bicara tentang hukum, hanya pada proses distribusi surat distribusi pemberitahuan itu, dan pada saat hari H. Contoh kasus di Sinjai, di salah satu kecamatan, itu haknya orang dipakai oleh orang lain. Iya, dan mungkin teman-teman tahu kemarin waktu pemilu itu sampai Bawaslu menangani itu, ya. Di satu desa semua KPPS terlibat, semua penyelenggara dalam desa itu terlibat, ya, terlibat. Yang lucunya ada orang meninggal, justru ada dalam daftar hadir. Artinya orang meninggal ini hadir memilih pada hari H, ya. Itulah yang kita tangani kemarin di Bawaslu sampai divonis di pengadilan. Tidak tahu berapa, kalau tidak salah kurang lebih 1 tahun vonisnya mereka. Dan itu penyelenggara pemilu, ya. Di sini peran aktif masyarakat sebagai pengawas partisipatif. Makanya kita di Bawaslu harus dan selalu terus mengedukasi masyarakat untuk terlibat aktif. Seperti pengawasan daftar pemilih berkelanjutan ini. Kan kita, tidak mungkin kita bisa mengcover ini se-Kabupaten Sinjai, makanya kita membuat posko. Siapa saja boleh melapor. Kalau tidak bisa datang ke sini, bisa lewat WA. Kalau tidak bisa lewat WA, bisa lewat portalnya kami. Ada di PPID, ada nomor yang bisa dihubungi situ. Ya, saya kira kalau masyarakat, kalau gensi ini kan biasa mereka IPK, mereka sudah tidak kaku lagi dengan hal-hal seperti itu. Ya, ini yang harus kita tangkap. Media digital itu harus kita pakai, karena yang paling banyak dan belum terdaftar itu anak-anak yang berusia 17 tahun. Ya, karena kita lihat bahwa pemilu ini sudah berapa tahun berlalunya. Ya, saya kira seperti itu. Kalau dari segi hukumnya. Ya, teman-teman Bawaslu, ternyata ini sesuatu yang sangat penting ya Pak, dimana karena keadilan dalam pemilu itu sangat bergantung pada data yang akurat dan penegakan hukum yang tegas namun tetap profesional Pak, begitu. Nah, kemudian lihat tadi yang disampaikan oleh Bapak, hanya ada 3 anggota Bawaslu di luar dari staf, tapi kan mau tidak mau ketiga ini dibantu tetap dengan tenaga pendukungnya di belakang. Staf itu supporting system. Iya, sebagai pendukung di balik ketiga jajaran ini. Cuman Pak, begini, kan kita tahu bahwa Sinjai ini dia ada 9 kecamatan Pak. 9 kecamatan. Kemudian jika Bawaslu yang turun ke semua kecamatan yang sampaikan tadi, ada posko-posko yang kemudian dibuat oleh Bawaslu agar mempermudah masyarakat. Kemudian pertanyaan saya di sini, seberapa penting sih pengawasan partisipatif? Karena kan kita lihat dengan adanya posko berarti disinilah peran masyarakatnya, disinilah muncul peran kita sebagai masyarakat dalam menjaga demokrasi kita agar tetap berintegritas, tetap adil dan kedaulatan rakyat. Nah, pertanyaan saya Pak di sini, partisipatif dari masyarakat dalam menjaga kualitas data pemilih ini seperti apa sih Pak bentuknya? Nah, kemudian kalau masyarakat menemukan kejanggalan yang seperti yang disampaikan tadi, misal ada keluarganya yang meninggal, kemudian ataukah anaknya yang sudah berusia 17 tahun tetapi dia ternyata belum terdaftar dalam daftar pemilih, atau misal suaminya kah yang sudah pensiun, seperti itu. Gimana sih cara pelaporannya ke Bawaslu Sinjai, baik itu melalui posko yang sudah dibentuk di setiap kecamatan ataupun itu melalui langsung ke Bawaslu Pak? Bagaimana cara pelaporannya, mungkin bisa disampaikan? Iya, jadi begini, kalau dalam proses tahapan, kalau ada tahapannya, itu enggak susah, karena kita punya perangkat sampai ke tingkat TPS. Iya, Pak. Yang susah sekarang non tahapan. Di non tahapan kan? Iya Pak. Di non tahapan ini, ya Bawaslu sendiri
untuk melihat, memantau, mengcover se-Kabupaten Sumut itu mustahil. Iya, Pak. Nah, makanya dibuatlah posko yang bisa datang, bisa lewat WA, bisa lewat websitenya kita. Iya, Pak. Tetapi kita tidak sampai di situ. Kita membuat jejaring. Nah, seperti kemarin ada program nasional, program Bappenas yang dititip ke Bawaslu, namanya P2P. Iya, Pak. Jadi kader partisipatif itu. Nah, itu salah satu gunanya. Bagaimana setelah mereka kita ikutkan pelatihan, mereka bisa mengedukasi di lingkungan sekitar mereka. Ya. Kemudian kemarin juga di akhir tahun ada program kami kasih nama KAHLI, Kawal Demokrasi. Ya. Bagaimana kawal HAPIL ini bisa berjalan, ya. Contoh yang bisa kita lakukan, melakukan uji petik. Ya, uji petik ini ada, kita datang ke salah satu rumah warga memastikan apakah yang bersangkutan sudah terdaftar atau tidak. Kemudian yang susah ini yang meninggal dunia. Ini menjadi tantangan teman-teman KPU. Yang meninggal dunia nanti dikasih keluar dari daftar pemilih kalau dia mempunyai akta kematian. Ya, kematian. Sementara itu susah, bukan susah. Pihak keluarga biasanya tidak mengurus itu. Iya, Pak. Nah, sementara teman-teman KPU butuh itu, Butuh data itu. Nah, biasanya kita lakukan koordinasi. Kami biasa turun sama-sama, Bawaslu, KPU berkoordinasi dengan camat, berkoordinasi dengan kepala desa, dan yang paling penting koordinasinya kami lakukan di Dukcapil. Nah, kan data-data itu ada. Yes. Waktu periode saya di KPU, itu Capil punya program, namanya kalau tidak salah pencet WA. Kalau ada orang meninggal dalam satu desa, Ya. aparat desa di situ kirim WA, pelaporan, ya. Jadi di situ di pencet WA beda nomor, ada nomor kalau mau akta lahir, matian, pindah, masuk, itu semua di situ. Jadi masyarakat nggak perlu lagi datang ke kota. Iya. Nanti selesai semuanya baru datang ambil. Ini yang tidak ada. Ini program itu yang sekarang tidak ada. Tidak berjalan untuk saat ini. Itu Dukcapil kan tidak bisa Iya, Pak, ya. Kita taktisi lagi, ya. Kita taktisi. Kita harus terus meminta data-data. Intinya kan ada data. Ya. Ada data otentik yang bisa dijadikan dasar bahwa yang bersangkutan memang sudah meninggal dunia. Ada kemudahan lagi bahwa akta kematian itu bisa kalau banyak itu akumulasi. Diakumulasi. Satu desa dalam kurun waktu 4 bulan ini ada 5 orang meninggal. Ya. Akta itu bisa surat keterangan dikeluarkan oleh kepala desa. Iya, Pak, ya. Boleh. Tapi kan intinya di sini koordinasi saja, koordinasi. Kemudian yang agak repot kalau ini yang repot ini. Nah, ini kita temukan di masyarakat. Dia terdaftar di desa A. Ada laporan dia meninggal. Iya. Kita data. Ternyata KTP-nya saja yang di desa itu, orangnya tidak ada. Iya. Paling sering terjadi. Iya, Pak. yang sering terjadi memang. Ya, kita tidak tahu apa yang menjadi faktor-faktor intinya seperti itu. Dulu di periode kami itu yang pertama ada persoalan pendidikan, yang kedua ada persoalan kesehatan. Mereka, dan yang paling sering terjadi sampai hari itu hanya persoalan haji. Iya. Ya, persoalan haji, kuota haji. Ya, mereka ambil KTP di sini, numpang di keluarganya, itu yang susah. Makanya kemarin waktu pemutahiran data pemilih, banyak pemilih yang tidak ditemukan. Jadi dulu waktu pemutahiran data pemilih, ada pemilih tidak ditemukan,
dan ada pemilih yang tidak diketahui. Tidak diketahui. Iya, yang tidak diketahui ini kepala desa atau kepala lingkungan saya tidak kenal ini. Tidak kenal. Iya, sementara datanya ada di situ. Kita tak ada tanya alamat lengkapnya sesuai dengan KTP. Mestinya yang kenal. Iya. Karena memang dia cuma numpang di salah identitas. satu di kartu keluarga temannya atau siapa lah. Ya, itu tantangan kita sebenarnya di penyelenggara pemilu khusus untuk data pemilih. Saya kira seperti itu. Iya Pak. Nah, jadi dengerin tuh sahabat Bawaslu. Kita bukan cuma jadi pemilih, tapi juga jadi pengawas demokrasi. Satu laporan kecil dari kita sangat berarti buat integritas hasil pemilu nanti. Nah, dari tadi ini kita terus menyinggung terkait dengan era digital, pemanfaatan media. Nah, kita lihat bahwa penyebaran informasi sekarang itu Pak sangat pesat, sangat cepat. Misal tadi 1 menit terjadi kecelakaan sudah kita tahu, sudah tersebar kemana-mana. Nah, tapi di samping dengan informasi yang positif yang ada di media sosial itu, juga terus-terusan kita mendapatkan yang namanya hoax. Informasi itu semakin susah untuk kita pilah Pak. Kenapa? Karena ya kita tahu terkait dengan AI, terkait dengan video-video palsu yang tersebar Pak, itu sudah sangat mudah untuk dibuat, satu klik saja sudah jadi. Nah, mungkin di sini terkait dengan peran Humas di HP2H ini Pak. Di HP2H ini Humas memiliki peran yang krusial atau peran penting dalam menyampaikan informasi ke masyarakat seperti yang disampaikan tadi, bahwa HP2H ini memberikan informasi ke masyarakat terkait dengan data pemilih, terkait dengan pelaporan. Pertanyaan saya begini Pak, apa kemudian strategi Bawaslu Sinjai dalam memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi PDPB? Gimana sih Bapak memastikan bahwa informasi yang disampaikan ke masyarakat Sinjai ini akurat dan tidak bikin salah paham Pak? Karena kadang ada informasi yang kemudian yang kita maksud lain, tapi yang tersampaikan ke masyarakat juga lain Pak. Bagaimana cara Bawaslu untuk mengatasi itu? Iya. Jadi yang pertama, bicara tentang Humas. Humas itu sharing dulu baru share. Iya, kan? Minimal kita ratakan semua orang, bahwa semua orang bisa paham apa yang kita sampaikan, apa yang kita lempar. Jadi tidak ada materi yang berat kita lempar, ataukah kita hanya lempar terkait dengan regulasi yang ada, dilempar saja. Ya, ada juga memang kita potong karena dari sekian banyak informasi ada beberapa hal yang dikecualikan, tidak boleh di publish. Sekalipun yang katanya transparan, iya, yang harus karena ada Undang-Undang 22 tentang perlindungan diri. Iya, dan data pribadi ya. Nah, kemudian Humas ini menjadi wajah Bawaslu. Karena apa yang kita kerja itulah yang akan ditampilkan oleh Humas. Ya, hari ini kita kerja bakti, itu pasti akan dilempar oleh teman-teman Humas. Ya, desain bagus, dibuat menjadi penasaran. Sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik. Ya, dia harus interaksi, dia harus intinya kita harus buat orang jadi penasaran. Artinya begini, seperti buat berita. Jangan kita membaca judul, kita sudah paham apa isinya berita. Kan? Minimal orang harus buka. Penasaran isinya. Contoh, Ratnawati meninggalkan Sinjai karena begini. Orang akan penasaran. Iya Pak. Karena Ratnawati ini adalah nama ibu bupati Sinjai juga. Yang familiar. Ya, sementara beritanya itu Ratnawati yang dimaksud bukan ibu. Tapi kan orang menjadi penasaran. Nah, itu satu trik supaya apa yang kita lempar itu bisa dibaca oleh untuk menggait pembaca. Salah satunya kalau berita. Tapi kalau gambar-gambar dia harus menarik. Dia harus gagah. Makanya saya bilang jangan dipasang foto saya. Iya,
karena tidak gagal. Nah, kemudian dia harus punya background yang bagus. Iya. Nah, seperti podcast kita kali ini kan didesain seperti ini. Minimal orang akan tertantang untuk melihat itu. Oh, walaupun sebenarnya dia tidak paham isinya, tapi minimal dia tahu. Oh, ada begini-begini. Dari casing. Dan casingnya saya dulu. Dimulai dari casingnya, Pak. Kita mulai dari situ. Nah, sekarang bagaimana humas ini? Nah, humas ini lempar saja dulu. Kita lempar saja dulu, lempar. Apakah ada tanggapan atau tidak? Itu yang kedua. Kita lempar saja dulu. Intinya bahwa informasi ini kita sebar. Informasi itu tersebar Ya, dan tersampaikan. Dan tersampaikan. Persoalan dia mau baca atau tidak, suatu waktu pasti dia akan butuh informasi. Jika butuh, Pasti akan dibutuhkan informasi-informasi itu. Nah, karena kalau kita memastikan semua dibaca, itu repot. Iya, Pak. Repot saya. Dilempar saya dulu. Lempar. Nanti mungkin kita akan susul dengan turun ke lapangan. Tapi itu pun hanya sampel. Tidak bisa kita datangi satu persatu. Ya, contoh saya kemarin kita turun. Ya. Iya, Pak. Yang kita datangi yang panggil kita ke rumahnya kan? Iya. Ya. Seperti itu. Pak. Jadi tidak mungkin kita datangi semua. Kemudian bicara tentang humas. Anak-anak humas itu kerjanya dia di tengah malam. Karena dia butuh inspirasi. Iya. Dan harus inspirasi data gitu kadang tengah malam. Inspirasinya itu saya tanda kutip dia harus liar. Iya. Ya, jangan datar. Dia harus liar. Oh, contoh kecil kemarin waktu launching program Kawal Hak Pilih. Saya bilang imajinasimu harus liar. Bagaimana spanduk ini harus seperti hidup. Ya, dia harus hidup. Jangan seperti spanduk yang kita lakukan bintek apa dan sebagainya, tidak bisa. Karena kita buat acaranya di luar ruangan. Makanya teman-teman humas ini harus lebih banyak belajar, terus belajar, memotivasi diri bagaimana menciptakan ide-ide yang kreatif. Tapi alhamdulillah apa yang kita share sampai hari ini, apa yang artinya kita konsisten sampai hari ini, terus sampaikan informasi itu. Mau dibaca, mau tidak, mau lewat saja di berandanya teman-teman, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang jelasnya bahwa tanggung jawab kita ini menyebarluaskan informasi. Karena kita tidak bisa paksa langsung baca itu. Sebagai bentuk transparansi dari bahwa tidak ada yang kita sembunyikan. Kita semua sharing, tapi lagi-lagi harus disaring dulu sebelum di-share, ya, supaya tidak ada semua orang paham, semua orang satu pemaknaan bahwa Bawaslu seperti ini. Saya kira seperti itu untuk teman-teman di humas. Oke, benar banget nih Pak, bahwa transparansi itu kunci kepercayaan masyarakat kepada kita ya Pak. Jadi untuk teman-teman pastikan sumber informasinya itu langsung dari kanal resmi Bawaslu, baik itu Bawaslu RI maupun Bawaslu Sinjai tentunya. Kita membahas terkait dengan pemanfaatan media sosial. Menariknya Pak, ternyata dari penyampaian yang disampaikan Bapak itu dari tadi, Bawaslu ini ternyata tidak cuma bekerja di musim tahapan saja, bukan saat musim kampanye saja, tetapi ternyata Bawaslu ini tetap bekerja di tahapan gaspol pokoknya Pak, gaspol pokoknya. Jadi pertanyaan saya begini, tantangan terberat bagi menjaga semangat pengawasan di masa non tahapan ini Pak, seperti sekarang ini, gimana sih cara Bapak sehingga kesadaran masyarakat itu tetap tumbuh Pak di masyarakat, tetap peduli dengan demokrasi meskipun kita tahu bahwa pemilu saat ini masih jauh Pak, tapi bagaimana kemudian Bapak ini dengan tim Bawaslu ini memperkuat atau meningkatkan kesadaran masyarakat Pak, mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi begini, dengan tantangan-tantangan seperti itu,
sebenarnya menarik ini isu nasional kita terkait dengan putusan MK. Iya. Ada pemilu lokal, ada pemilu nasional. Iya, itu menjadi itu, Pak, perdebatan. itu Dan yang kemudian- paling menarik isunya terkait dengan revisi undang-undang terhadap pilkada. Iya. Gubernur dan bupati dipilih oleh DPR. Nah, ini menjadi isu nasional dan ini membantu sebenarnya kita karena orang tidak jenuh bicara tentang penyelenggaraan pemilu dan pilkada, ya. Masuk di warkop dan lain-lain. pasti satu meja akan bicara tentang itu. Apalagi kalau melihat orang KPU, orang Bawaslu pasti wah bagaimana nanti ini, apa tugasnya Bawaslu? Iya. Jadi begini, di non tahapan ini ada surat instruksi dari Bawaslu RI nomor 2 terkait dengan konsolidasi demokrasi. Nah, konsolidasi demokrasi ini bagaimana kita diminta untuk terlibat dalam diskusi-diskusi mau perorangan maupun secara kelembagaan, ya, dan dimanapun itu boleh kita bicara tentang konsolidasi demokrasi, ya, mau di warkop, mau di kantor, mau di kampus, ya, apapun itu kita selipkan sedikit bicara tentang demokrasi. Nah, kemudian lahir kembali surat edaran Bawaslu RI nomor 4 terkait dengan ngabuburit pengawasan. Iya. Menghadapi Ramadan kita kali ini ada ngabuburit pengawasan. Kita akan lakukan lagi itu, melibatkan elemen masyarakat. Iya, tapi tidak semua. Ya, kita batasi saja seperti contoh kecil ini. Kita buka puasa dengan anak-anak panti, kita bagi-bagi takjil, ya kan? Nah, kemudian itu yang formal, secara resmi diperintahkan oleh Bawaslu RI. Nah, bagaimana di Bawaslu sendiri? Nah, kita akan membuat inovasi-inovasi. Nah, contoh kecil program kita. Bagaimana kita hadir di setiap momen-momen yang ada di Senjai seperti Car Free Day, ya, Car Free Day. Bisa kita bagi-bagi flyer, ya. Kita bisa memberi informasi bahwa ternyata ada proses, ada tahapan di luar non tahapan, bahwa ada kegiatan di luar non tahapan, bahwa ada pemutahiran data pemilih. Ya, ada pemutahiran. Contoh saja, mungkin hari ini kita masih tinggal di kecamatan, akan tiba-tiba kita punya rezeki, Kita beli rumah di kota. Nah, itu kan pasti administrasi juga akan pindah. Iya, Pak. Iya, kan pasti akan pindah. Itu salah satunya, bahwa ubah data pemilih. Nah, banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Nah, tantangan utamanya karena Kesadaran masyarakat. iya, karena mereka berpikir jangan bicara begitu. Iya. Nanti ya, Saat mendekati waktu. karena saya lihat lebih menarik ini diskusi kalau yang menyampaikan informasi ini calon daripada penyelenggara pemilu. Karena kalau calon katanya setelah selesai bicaranya ada yang dia tinggalkan. Kalau penyelenggara pemilu tidak ada. Iya. Itu yang menarik, ya, itu yang menarik. Tetapi kita akan terus mencoba mencari pola bagaimana supaya kita juga menjadi sesuatu yang menarik. Ya, apakah itu ada dulu? Tapi ini bahwa apapun kita lakukan, apapun yang kita lakukan sepanjang mereka mau ikut. Iya. Ya, sepanjang itu dalam koridor-koridor yang diatur. Ya, kita disuruh berkreasi. Ya, kita diminta berkreasi. Oh,
harus begini. Karena kenapa? Karena kultur setiap daerah, kultur setiap kecamatan itu beda. Iya. Nah, kita ke Telulimpoy. Di sana ya bahasa Bugis kita harus bagus. Iya, iya. Begitu. Iya, Pak. Kita ke barat beda lagi. Kita ke barat, ya kita harus bicara dalam bahasa Konjo lagi. Kalau sudah sesi tanya jawab, orang tua ya, saya harus punya guide di samping saya. Iya. Iya, saya harus punya guide. Kalau apa yang dia bilang? Translator. Ini dia maunya seperti ini. Ya, dia maunya simple sih sebenarnya maunya mereka. Bahwa tetapi bukan untuk kita, untuk teman-teman yang terpilih. Saya bilang itu di luar dari tanggung jawab kita. Tapi setiap pada diskusi-diskusi tentang itu pasti diselipkan. Mereka harapannya tinggi. Iya, Pak. Iya, mereka harapannya tinggi. Bahwa setelah proses ini selesai, mereka ingin siapa yang dipilih. Mohon untuk kembali. Ya, itu sih. Makanya mereka curhatnya ke kita penyelenggara, tapi kita nggak boleh terlalu apa ya? Karena ranahnya sebenarnya bukan di kita. Ini hanya kejadian-kejadian yang kita dapati di lapangan seperti itu. Intinya begini, kita ikuti alur yang ada. Sepanjang itu tidak menyalahi aturan. Iya. Karena kita agak repot kalau masa begini. Ini non tahapan. Iya. Artinya penganggaran kita tidak iya. Iya, terbatas, tidak sama di saat masa tahapan. Ketika ada tahapan. Contoh saja kita mau uji petik. Ya, harus turun ke lapangan. Harus turun ke lapangan. Iya, Pak. Bukan 1-2 orang, pasti banyak orang. Nah, contoh saya ketika teman-teman kemarin lakukan sosialisasi di sekolah. Kita turun, itu menyebar. Itu kan butuh biaya. Iya, Pak. Iya. Karena juga ada masyarakat yang menganggap kita ini adalah partai politik. Paling sering sih, Pak. Iya. Paling sering. Makanya identitas itu harus ada. Iya, Pak. Iya, identitas itu. Pak, saya mau kalau dikasih ini. Wah, ya? Iya, Pak. Saya kira seperti itu. Artinya di masa non tahapan ini kita harus betul-betul punya apa atau mencari pola-pola yang menarik atau pola yang baru yang menarik supaya masyarakat mau terlibat. Iya. Keterlibatan masyarakat sebenarnya tantangannya di sini, Pak. Saya sebenarnya begini, tapi mudah-mudahan ke depan ini bisa terwujud. Saya rencananya membuat sekolah demokrasi. Iya, minimal dalam satu desa ada satu kader, sekaligus menjadi bakal calon penyelenggara kita nantinya kalau ada pemilihan. Kita tidak lagi repot apa dan sebagainya mencari orang yang paham dengan ranahnya. Kita butuh orang yang lebih siap. Iya, Pak. Ya, karena tidak ada lagi proses pembelajaran kalau kita sudah ada di lingkungan penyelenggara. Karena penyelenggaraan yang pembelajaran yang singkat itu terkadang tantangannya cukup besar, Pak, karena pemahaman kita belum bagaimana ya? Kita belum terlalu paham, sedangkan jika kita sudah melakukan pembelajaran itu di awal kan persiapannya bisa dikatakan cukup matang untuk menerima apa yang kemudian akan terjadi. Iya. Kemudian yang kedua, saya sudah koordinasi dengan beberapa kepala desa untuk melibatkan Bawaslu di setiap pertemuan-pertemuan Karang Taruna. Saya bilang tidak usah bayar Bawaslu, cukup ngundang. Kami akan bicara tentang bagaimana demokrasi 10 menit saja. Iya. Kan di desa ini ada, mereka punya anggaran, ada kegiatan. Ada kegiatan. Minimal kegiatan Karang Taruna. Kumpulkan orang sekitar 50 orang, panggil Bawaslu untuk bicara biar 10 menit. Itu yang saya minta, sudah hampir semua desa saya sampaikan. Alhamdulillah mereka welcome dengan permintaan saya. Saya bilang tidak usah dibayar.
ini kan menjadi konsolidasi demokrasi seperti yang diperintahkan Iya, oleh Pak. Bawaslu. Ya, saya kira itu kita akan coba mencari kerja yang lebih menarik lagi, ya, Iya, lebih inovatif lagi, walaupun tanpa diikuti anggaran yang besar. Ya, saya kira ini menjadi bahan ujian yang terbesar untuk kita di penyelenggara. Iya, Pak. Oke, benar-benar ya bahwa demokrasi itu bukan hanya tentang hak pilih, bukan hanya tentang mencoblos, tapi bagaimana kita sadar akan keadilan, kejujuran begitu, Pak. Nah, tidak terasa ya teman-teman, ternyata kita sudah ada di penghujung podcast kita. Jadi perbincangan kita bersama Bapak Naim sudah sampai di penghujung waktu. Dari tadinya saya berpikir bahwa data pemilih itu bukan sesuatu yang sangat penting, tapi ternyata itu adalah kunci dari integritas demokrasi kita. Seperti yang dikatakan, jangan sampai ada hantu yang memilih yang ternyata benar-benar terjadi, ya Pak. Oke, mungkin sebelum kita tutup nih Pak, mungkin ada penyampaian untuk Bapak dari Bapak untuk masyarakat Sinjai yang mungkin bisa membangun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama kita menjaga integritas pemilu di Sinjai, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama bahwa ini untuk seluruh warga Sinjai yang belum masuk ke dalam daftar pemilih berkelanjutan, dan itu bisa dicek apakah saya sudah masuk atau tidak. Bagi yang belum masuk boleh melaporkan ke kami, ya, boleh melaporkan ke kami bahwa kami belum terdaftar dalam daftar pemilih. Nanti kami akan membantu memasukkan itu ke berkoordinasi dengan KPU, ataukah bisa langsung ke KPU, ya, memberi tanggapan bahwa saya atau tetangga saya atau serumah saya ada yang belum masuk, yang sudah memenuhi syarat. Ya, jangan lagi kita berpikir bahwa nanti ya, nanti dekat pemilu karena memang data pemilih ini prosesnya panjang, ya. Bahkan setelah selesai pemilu, kita tetap melakukan pemutahiran data pemilih. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang pernah kita lakukan kemarin, karena banyak begini, itu Bawaslu menjadi penghalang rezeki kita. Iya sih, banyak yang mengatakan seperti itu. Tapi mesti diingat bahwa ada yang disahkan, ada yang dilegalkan, ada yang dilegalkan, tetapi harus memenuhi syarat. Tapi tidak boleh dalam bentuk uang, dia harus bentuk barang, ya. Dan itu dibatasi nilainya. Kami tidak pernah menjadi penghalang teman-teman untuk mendapat bahan kampanye, itu namanya. Ya. Ini yang sering beredar di masyarakat bahwa Bawaslu, ya, nah kami ini menjadi sebuah momok yang menakutkan. Karena kami ini tidak ada masalah sepanjang teman-teman tidak melakukan hal-hal yang dianggap keluar dari aturan yang ada, regulasi yang ada. Silakan. Iya, kami ini hanya mengawasi. Iya, Pak. Teman-teman penyelenggara teknis dalam hal KPU salah, kita ingatkan, kita lakukan himbauan, kita kasih mereka mengingatkan mereka begini. Ada yang salah di masyarakat, kita luruskan bahwa seperti ini mekanismenya. Banyak sebenarnya. Dari situ masyarakat baru paham bahwa ternyata
Bawaslu ini menjadi sesuatu yang harus ada dalam setiap momen pemilu dan pemilihan. Ya, karena seandainya tidak ada katanya, wah kita ini Pak sudah, karena memang kalau diatura itu multi tafsir. Ya, contoh kecil yang yang bisa dibagikan itu aturan di PKP mengatakan pakaian, ya, alat minum. Ikan menjadi multi tafsir kan? Iya Pak. Kenapa enggak menyebut saya gelas? Iya. Ya, alat makan. Kenapa enggak menyebut saya piring? Ah, ini yang kami luruskan. Semua boleh sepanjang memenuhi syarat. Apa syarat? Contoh, memuat nama, nomor partai atau nomor urut. Itu harus ada. Nah, jadi bukan menjadi kan sembunyi dulu ada Bawaslu. Tidak. Kan tidak boleh seperti itu ya. Pak. Kami ini lebih pada mencegah, ya, mencegah. Terakhir baru kami penindakan. Iya. Itu langkah paling terakhir yang harus kami lakukan kalau ada hal-hal yang kami temui atau ada laporan. Ya, saya kira seperti itu ya, bahwa kami butuh dukungan masyarakat Kabupaten Sinjai untuk melakukan kerja-kerja pengawasan di luar non tahapan yang sementara berjalan ini untuk tahun 2026. Saya kira seperti itu. Luar biasa ya. Terima kasih Bapak Muhammad Naim atas wawasan dan waktunya hari ini. Benar-benar membuka mata kita semua. Jadi sahabat Bawaslu, dari obrolan tadi kita belajar kalau demokrasi yang berkualitas tidak lahir begitu saja. Ada kerja keras di balik layar, ada pengawasan, ada hukum, dan tentu ada partisipasi kita semua. Mari kita menjadi masyarakat yang peduli, berani bersuara, dan ikut menjaga demokrasi. Jadi untuk masyarakat Sinjai, jika ada perubahan data atau misal ada temuan terkait dengan data yang perlu diperbaiki, silahkan melapor ke Bawaslu ya Pak. Dan di akhir video akan tertera media sosial Bawaslu atau nomor yang bisa dihubungi terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Saya Jus Srianti pamit undur diri. Tetap jaga integritas, jaga persatuan, dan jadilah bagian dari pengawas demokrasi. Bersama kita awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.